Baik, selamat siang rekan-rekan. Salam siang, salam sejawat buat kita semua, khususnya bagi perawat di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia mungkin. Kembali ketemu di channel kami Nurse Cafe yang selalu hadir dalam episode up to date. Hari ini, siang ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa, Saudara Rio. Beliau adalah seorang perawat yang memang punya background entrepreneur nih sebetulnya, punya jiwa entrepreneur kawan-kawan. Sebelum lanjut kepada pokok permasalahan, pokok substansi bahasa ini, saya mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa selalu subscribe, share, dan like, serta komen teman-teman, supaya menambah semangat kami dalam memberikan satu sharing tentang ilmu dan pengalaman dari kawan kita perawat. Baik, kita salam dulu. Selamat siang, Pak Rio. Pak Rio atau Pak Mas? Atau AA? Rio aja, Pak. Rio aja. Baik, Rio. Luar biasa ini, Rio. Terima kasih waktunya, Rio. Sudah meluangkan waktu untuk tampil di Nurse Cafe. Ada channel kebanggaan para perawat. Sebelum lanjut, silahkan memperkenalkan diri kepada teman-teman perawat se-Nusantara. Silahkan, monggo. Ingin memperkenalkan diri, Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Gerard selaku yang punya podcast Nurse Cafe Indonesia. Salah satu dobrakan atau salah satu bisa dibilang sebagai membuka wawasan juga ya, Pak ya, dari Nurse Cafe ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Duyanto, Pak. Saya asli dari Purwakarta, tapi sekarang tinggal di Kerawang sama istri saya tercinta gitu. Sebentar lagi mau punya calon bayi gitu, Pak. Saya pendidikan terakhir itu masih D3 keperawatan, Pak. Insya Allah tahun depan mungkin lanjut ke S.Nurse sesuai dengan anjuran yang dari pemerintah itu. Saya bekerja kurang lebih 6 tahun, Pak, sebagai perawat. Saya lulusan dari rumah sakit D3 keperawatan, Rumah Sakit Everina Purwakarta. Terakhir saya bekerja di salah satu rumah sakit di Kerawang, hanya 3 bulan sebagai perawat. Sebagai ini, kalau lain kan bahasanya relawan, tapi kita sebagai perawat PKWT, Pak, secara sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang Omnibus Law itu, Pak. Nah, iya. Merasakan akhirnya, jadi ada 2 kemungkinan yang dari Omnibus Law itu, Pak, maaf sedikit agak bergeser. Ada yang jadi langsung karyawan atau tidak, memang di stop. Ya, saya ngambilnya dari perusahaan mungkin belum membutuhkan terlalu begitu banyak tenaga, jadi di-cut dulu untuk sementara. Tapi alhamdulillah sih, Pak, walaupun kasarnya saya dalam bahasanya di-cut, tapi saya sebenarnya sudah mempunyai perusahaan. Nama perusahaan saya itu adalah CP Triapreneur, Pak. CP Triapreneur sendiri itu bergerak memang di pelatihan pendidikan, seminar, dan workshop. Tapi tidak itu aja, kita memang kemarin sempat beberapa kali kita ikut vaksin massal, Pak, di daerah Bekasi gitu kan. Ya alhamdulillah dari 2018, kalau IO-nya itu 2017, tapi berubah menjadi VET. Jadi CV itu di 2020. Kebetulan di 2020 itu dapat berkah besar, Pak, waktu pandemi. Saya juga resign, soalnya pengurangan besar-besaran dari perusahaan, dan itu saya bisa membuat perusahaan lagi gitu. Iya, bisa membantu di 2020. Rio, mohon maaf, sebelum kita melangkah ke usaha Rio yang luar biasa menurut saya sukses ini sebagai contoh. Nih, 6 tahun bekerja di rumah sakit. Iya, Pak. Setelah lulus ya? Ya, setelah lulus 6 tahun. Sebagai perawat apa? 3 tahun pertama saya jadi perawat in-house klinik, Pak. Perawat in-house klinik itu antara rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan dan menyimpan para medisnya di sana. Itu selama 3 tahun. Saya di salah satu perusahaan motor terbesar di Indonesia, dan itu cabangnya di Kerawang. Sesudah itu 2 tahun saya dirotasi, Pak, dipindah ke paramedis jalan tol. Tol yang sering kecelakaan daerah Pantura gitu, Pak. Ya. Oh. Emang punya basic itu ya, basic emergency ya sebetulnya. Ada, Pak, ada, alhamdulillah ada. Setelah itu di 2020, tepatnya di bulan 25 Mei 2020, pas pandemi lagi tingkat naik-naiknya, dan semua hampir sama ya, Pak, kolaps rata-rata gitu kan. Jadi
ada dua pilihan, antara kamu mengundurkan diri atau kamu di-cut. Saya lebih memilih mengundurkan diri. Nah, dari situ saya ketika saya pribadi, ya sudahlah, saya buat perusahaan saja karena memang hobi saya di situ gitu Pak, dan saya senang ketemu orang-orang baru, dan terima kasih juga udah bisa ketemu Pak Girat gitu. Kalau hanya dalam virtual, tapi mudah-mudahan di bulan depan bisa ketemu secara sampai ngopi gitu Pak. Oh ya, luar biasa. Jadi 6 tahun itu 3 tahun di perusahaan, 3 tahun di jalan atau gitu. Jadi pas 1 tahun terakhir kemarin saya sempat di Bekasi Pak. Di Bekasi itu pure saya masuk ke rumah sakit dan tidak tahu apa-apa, alhamdulillah, tapi dibantu oleh teman-teman untuk mengisi status Pak. Saya selama hampir 5 tahun di pelayanan luar itu tidak pernah memegang status keperawatan, dalam artian tidak menulis gitu. Oh, jadi tidak bersentuhan dengan pasien ya secara klinis ya? Udah, tapi kalau untuk di perusahaan kita memang pasiennya hanya perusahaan saja. Kalau di para medis jalan tol, kalau ada kecelakaan lalu lintas baru kita kerja gitu. Ya, kalau di perusahaan itu kan klinik kan istilahnya kan hanya pencegahan atau edukasi ya, tidak ada pertolongan lanjutnya deh. Biasanya kalau kasus-kasus itu di refer ya. Ya, betul. Ya, berarti pengalaman di situ. Kemudian sampai dipindah ke jalan tol, itu masih ada kaitannya dengan satu perusahaan atau beda perusahaan? Masih sama satu perusahaan juga, masih satu rumah sakit, Pak. Memang kalau untuk izin menambahkan, Pak, kalau untuk di daerah, saya sebutnya kan Purwasuka itu tengkorak, Pak, jalur tengkorak. Jadi dari Japek, dari Cipali, dan dari Purbalenyi, itu jalur tengkorak sebenarnya. Oh. Nah, dari situ saya mulai, ini gimana caranya kota saya nih, Purwakarta itu, si perawat-perawatnya harus, basic kegawat daruratannya harus bagus gitu Pak, harus dalam artian harus memang punya soft skill yang tinggi. Soalnya gini, ada satu kejadian Pak, pernah, bahkan 2 kali kejadian KLB di Cipularang, itu memakan korban kurang lebih hampir 30 atau 35, 2018 atau 2017, saya agak lupa. Yang saya sangat, bukan kecewa ya, yang sangat saya sangat sedih itu melihat kondisi ambulannya Pak. Di sini di kota saya itu banyak ambulan desa Pak. Memang dalam beberapa kegiatan diajarkan oleh pihak terkait, tetapi pada kenyataannya mereka bunyikan sirine dan tidak tahu bahwa pasien itu gawat atau darurat, itu tidak gitu Pak. Pokoknya mah ada pasien sakit, ini pasien gawat aja gitu. Iya. Itu ambulan baru itu, ambulan desa itu kurang lebih ada 170-an Pak. Oh. Tapi dari survei yang dilakukan secara pribadi, hanya segelintir orang gitu, tidak lebih dari kurang lebihnya 3-10% yang paham terkait triase gitu Pak. Itu kan sebetulnya kan harusnya bersertifikasi ya, mestinya kan, mungkin belum kali waktu itu ya, atau bagaimana kali? Tapi kebanyakan ya kalau saya lihat secara garis besar kalau saya garis besarkan secara Purwasukan ya Pak, Purwakarta, Subang, Kerawang, dan Bekasi, yang nanti bakal jadi Jabodetabek versi 2. Ya, betul. Dalam artian gini, ketika saya menanyakan mereka, Bapak tahu nggak bunyi sirine ini untuk apa, yang meninggal seperti apa, pasien gawat yang darurat seperti apa? Pokoknya yang tuing-tuing yang kenceng itu boleh lewat jalan. Nah, begitu tuh Pak, kebanyakan. Mereka tuh. Ya, setuju. Itu memang punya ciri khas dan ada standarnya sebetulnya nih, seperti itu. Ini luar biasa nih Rio pengalamannya. 6 tahun di satu poliklinik, 3 tahun di gawat darurat, yang memang tadi Rio sudah bisa menyampaikan bagaimana kondisi keprihatinan sebetulnya. Mungkin itu yang menjadi potret pada umumnya ya sebetulnya, yang sebetulnya harus menjadi tanggung jawab kita semua ya, supaya menolong, dalam arti standar itu disampaikan ya. Bukan begitu ya? Ya, betul Pak. Ya, kebetulan waktu kemarin terakhir kegiatan itu saya bertemu dengan Ketua PPNI Kabupaten Purwakarta. Memang kita hanya baru berbicara secara wacana Pak, tapi belum terrealisasi oleh pihak saya sebagai dari triaprenernya. Mungkin next time di tahun depan, saya kolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah di Purwakarta akan mengadakan si
pelatihan ini gitu, dalam artian untuk memberi wawasan kepada teman-teman. Ya mohon maaf gitu ya, bukannya saya menyepelekan atau bagaimana, tapi pada umumnya teman-teman yang memegang ambulan desa itu hanya bisa membawa mobil di kota saya itu, Pak. Dan mungkin pada umumnya kebanyakan begitu. Ya. Dan itu PR besar buat Rio. Ya betul, Pak. PR dan pekerjaan, kesempatan untuk mengembangkan satu karir, apalagi Rio sekarang sudah punya badan hukum untuk melakukan training. Jadi ya saya bilang tadi, perawat memang dibutuhkan untuk melihat satu kesempatan di mana ada satu kegiatan, bukan saja rutinitas yang harus kita kerjakan. Saya lihat Rio ini punya nalar yang tinggi, ketika ada kesempatan, situlah peluang terbuka untuk usaha. Betul kan? Ya, betul, Pak. Jadi, kalau mohon maaf gitu, bahasanya kalau di kita itu di mana ada kesulitan, pasti di situ yang diuntungkan. Seperti itu. Ya, mohon maaf gitu sebelumnya. Ya, artinya gini, ya ini kita bicara terus terang saja, memang menjadi keprihatinan ya. Apalagi mungkin Rio bekerja dalam bentuk PKWT, tahu sendiri kan apa. Yang merasakan apa yang disebut dengan, memang kalau kita berbicara positifnya, secara omnibus law itu memang bagus, Pak. Ketika kita di-cut pun ada kompensasi, tetapi yang tidak mengenakannya itu masa setiap 3 bulan kita harus pindah-pindah, itu, Pak. Ya, dan katanya nih, yang saya juga belum buka yang undang-undang omnibus law ini, undang cipta kerja yang baru ini, perawat itu nanti akan tadi di outsourcing. Ini kan lebih ngeri maksud saya. Jadi kita akan selalu terus di PKWT dan nasibnya nggak jelas dan bisa sepihak gitu kan. Betul kan? Betul. Oke. Ya. Okay. Jadi itu urusan lain lah, nggak apa-apa. Yang penting hari ini saya lihat jiwa Rio sebagai entrepreneur ini muncul. Itu saja yang ingin saya gali, bagaimana konsep Rio yang ingin bisa sharing di Nescafe ini bisa sampaikan supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Karena yang saya bilang tadi, kalau kita merunut ke belakang, ya, yang namanya UMP, gaji perawat, udah nggak usah bicara lagi gaji perawat, nggak usah bicara lagi berapa gaji bulan, belum lagi konsep perlindungannya, belum lagi konsep masa depannya, ya. Dan ini konteks yang sebetulnya kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah, yang hari ini yang mungkin bisa saya sampaikan, bisa saya tanya pada Rio. Nah, sekarang tadi sudah bisa melihat kesempatan. Lalu program apa nih ya sebetulnya dalam PT atau CP Rio ini yang kelihatan dari dalam waktu dekat ini, atau mungkin misi visi dulu deh, kita bicara misi visi dulu CP. Nah, sebentar, Pak. Kalau untuk visi misi kita kan, saya juga lupa. Ya. Soalnya itu, Pak. Kalau dari visi misi CV-nya sendiri itu kan, menjadikan perusahaan yang mampu menjadi kawan dalam menunjukkan peningkatan soft skill dan hard skill kepada tenaga kesehatan dan pendidikan dengan strategi marketing yang diolah secara kreatif serta profesional dan memiliki jaringan yang luas hingga 2030 gitu. Memang prospeknya saya dalam perusahaan ini nggak setahun 2 tahun, tapi untuk 10 tahun ke depan itu harus bagaimana caranya kita mengembangkan teman-teman khususnya di daerah Purwasuka ini, Purwakarta, Subang, Karawang, dan Bekasi, memiliki soft skill yang bisa dibilang rata seperti di Jakarta, di Depok gitu kan. Kalau untuk Indonesia kan memang barometer itu kan Jakarta gitu, Pak ya. Kalau enggak kota-kota besar seperti Medan, Surabaya gitu kan, untuk menjadi barometer. Nah, kita sebagai perawat yang di daerah ini pingin gitu mempunyai kemampuan atau fasilitas kesehatan nanti yang sama seperti di kota-kota besar. Makanya saya membuat perusahaan ini, dan dari visi misi tersebut meningkatkan soft skill dan hard skill tenaga kesehatan dan pendidikannya gitu. Dalam artian kalau di sini kan ya mohon maaf gitu, Pak, mumpung lagi pandemi banyak yang kuliah mengejar gelar, tapi pada kenyataannya sama dengan tempat yang lama, seperti masih seperti tidak ada efeknya gitu ketika berkuliah itu.
hanya sebatas mencari gelar dan ya jangan sampai seperti lu lah gitu, kasihan gitu. Terus memiliki jaringan yang luas hingga 2030. Ya mudah-mudahan CV ini mendapatkan jaringan yang luas, bahkan tidak hanya Indonesia, luar negeri pun mudah-mudahan bisa tercapai gitu Pak. Untuk misinya sendiri itu menyediakan pelatihan seminar kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan berkualitas tinggi. Jadi untuk berkualitas tingginya, kita memang sudah bekerja sama dengan, bisa dibilang pionir-pionirnya kegawat daruratan, pionir-pionirnya kesehatan keselamatan kerja, dan beberapa, pokoknya CV Tripreneur ini bekerja sama dengan pelopor-pelopor dari kegiatan pelatihan keperawatan itu Pak. Iya. Jadi memang inginnya memberikan yang terbaik, bukan hanya kuantitas tapi kualitas yang bagus gitu Pak. Dan tagline-nya dari kita itu maju bersama, sukses bersama. Jadi kan kalau misalkan kita lahir ditolong sama bidan, nggak kayak kucing gitu kan, kucing aja sendiri. Kalau manusia kan lahir ditolong, meninggal juga ditolong. Nggak ada yang manusia tiba-tiba mati nguburin diri sendiri gitu Pak. Iya, betul. Ya, baik.